Halo semua, selamat datang di channel episode 11. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang mendanai kreativitas, pengaruh patron dalam ekosistem kreatif dan teknologi di era digital. Nah, sebenarnya video ini gue buat karena keresahan gue ya tentang banyaknya komunitas-komunitas, proyek-proyek kreatif di Indonesia yang mati begitu aja karena kurangnya apresiasi. Makanya highlightnya di sini gue bikin di video Indonesia kaya inovasi tapi miskin apresiasi. Nah, makanya di video ini gue mau mencoba memperkenalkan suatu konsep yaitu patron dan patronage yang bisa digunakan untuk para project owner dan juga para creators nih, creators di YouTube dan segala macam untuk bisa lebih sustain mengerjakan pekerjaannya mereka. Kalau ada satu YouTuber yang benar-benar ngajarin ilmu benar-benar detail segala macam kayak gitu. Nah, mereka juga harus punya sustainable cara yang berkesinambungan untuk making living kan gitu. Nah, dengan konsep patron dan patronage ini gue berharap gue bisa ngebantuin dari sisi project owner yang kreatif, yang yang bisa impactful itu untuk bisa lebih sustainable atau berkesinambungan. Jadi konsep patron dan patronage ini apaan sih? Oke, kita langsung aja masuk ke dalam videonya ya. Oke, so mungkin yang belum kenal, pertama perkenalan dulu, nama gue Agung Sundoro, gue adalah seorang programmer tech savvy dan content creator. Nah, terus ada website gue juga di agungsundoro.com, di dalamnya ada sosial media gue juga, ya mungkin kalau misalnya mau sharing-sharing, kenalan, dan juga kolaborasi bisa lewat situ lah ya. Nah, kebetulan video ini masuk ke dalam salah satu playlist gue yang berjudul Cermat, di mana gue lebih banyak kebahas soal masalah teknologi secara general ya, bukan jadi tidak spesifik untuk non tech savvy gitu. Jadi buat teman-teman yang suka sama model video kayak begini, yang umum, link full playlistnya ada di deskripsi di bawah aja, bisa klik link di deskripsi di bawah untuk melihat full playlistnya. Halah. Nah, terus gue juga encourage teman-teman yang belum subscribe dulu guys, biar gue tambah lebih semangat lagi bikin videonya. Oke, so seperti biasa mungkin kita akan start dulu dari chapter 1 introduction atau pengenalan, karena ini adalah term baru. Mungkin teman-teman juga nggak tahu ya term ini apaan, patron itu apaan gitu kan, patronis itu apaan. Kita start dulu dari definisi. Oke, patron, apaan sih patron? A patron is an individual or entity that support artists, writers, researchers, or professional in creative or intellectual endeavors. Oke, di sini kata kuncinya adalah seorang individu atau entity atau organisasi yang mensupport artis, penulis, peneliti, atau profesional dalam kreatif atau intellectual endeavor gitu kan, atau bisa juga yang suatu gerakan yang berbentuk impactful, yang bisa memberikan manfaat ke hal-hal lainnya gitu ya. Misalnya contoh kalau di Indonesia ada gerakan-gerakan yang keren-keren kayak misalnya Indonesia Mengajar segala macam, itu gue akan bahas di slide berikutnya gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan patron. Nah, kalau patron ini tuh adalah orang yang menyumbang, mensupport kegiatan-kegiatan ini gitu kan, kegiatan entah itu for creator, for komunitas juga di Indonesia, komunitas keren-keren parah gitu kan. Misalnya kalau di Indonesia ada komunitas kayak komunitas PHP Indonesia, Laravel Indonesia, WordPress Developer Indonesia, misalnya ada komunitas ya masih banyak lagi lah ya, budaya Indonesia. Wah, capek gue nyebutnya, banyak banget komunitas lokal di Indonesia gitu kan. Nah, cuman ya kita komunitasnya banyak, cuman patronnya dikit. Orang-orang yang mengapresiasinya kegiatan-kegiatan tersebut dikit. Makanya gue bikin video ini supaya bisa ngebantu dari sisi ide. Oh ya udah nih, komunitas ini tuh mungkin gue bikin aja nih patron. Bikin aja nih patronage-nya, nanti gue ceritain sistem patronage-nya untuk bisa orang-orang menjadi patron di situ gitu. Itu yang dimaksud dengan patron ya, biar supaya nggak agak bingung ya. Nah, tipe-tipe patron itu yang pertama adalah individual patron. Jadi orang misalnya profesional, misalnya kayak gue gitu, profesional pengen ngebantu suatu project tertentu atau suatu kegiatan tertentu, itu bisa dilakukan gitu ya. Individual. Yang kedua adalah corporate patrons ya, misalnya perusahaan-perusahaan itu bisa dalam bentuk dana corporate social responsibility yang mereka, CSR-nya mereka itu bisa dilakukan untuk nyumbang gitu kan, itu bisa juga dilakukan. Tipe patronnya ada corporate. Yang ketiga ada institutional patrons, juga ada juga misalnya NGO yang nyumbang gitu kan, itu bisa juga gitu. Itu tipe-tipe patron. Terus juga ada juga tipe-tipe support yang bisa diberikan, misalnya kayak financial support itu yang paling sederhana, yang paling umum gitu ya. Kita bisa kayak ngasih sumbangan gitu ke project-project itu sehingga project-project itu bisa lebih sustain gitu ya, atau ke komunitas bisa lebih sustain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah resources and facilities. Misalnya kita bisa nyumbangin, misalnya kita punya gedung, punya rumah nih, rumah gua ada ruangan kosong untuk bisa dipakai kumpul-kumpul komunitas, ya bisa kumpul-kumpul diskusi-diskusi kegiatan acara apa gitu, bisa juga. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah networking and exposure. Kalau kita punya networknya luas, kenal sama banyak
orang, kenal sama orang-orang gedean gitu, ordal, orang dalam. Ya kita bisa juga kasih support dengan cara networking and exposure. Yang keempat adalah mentorship and guidance. Experience pattern offer advice, mentorship and professional guidance aiding creators in navigating their career gitu. Jadi bisa juga ngebantu dalam sisi bentuk mentorship dan guidance. Kalau misalnya kita punya expertise tertentu, kayak misalnya contoh Indonesia Mengajar gitu kan, kita jago nih di bidang apa, kita bisa ngajar nih di suatu tempat tertentu gitu. Mentorship nggak cuman ke orang-orangnya aja yang mau diajarin, tapi kita bisa juga ngajar ke si pemiliknya atau member yang ada di sana, sehingga efektivitas organisasinya jadi lebih besar kayak gitu. Nah itu sih tipe-tipe patron dan bentuk dari supportnya. Jadi udah paham ya patron itu apaan. Patron itu adalah suatu kegiatan untuk mensupport artis, writer, researcher, and profesional. Nah itu yang dimaksud patron. Lalu kemudian apa yang dimaksud lalu lanjutannya adalah patronage. Nah tadi kalau patron itu adalah orangnya yang mensupport project ini patron ya, ini orangnya yang mensupport project atau aktivitas tertentu. Nah kalau patronage adalah yang tengah-tengahnya nih. Patronage adalah suatu sistem or practice of supporting individual groups or project financially or through other means ya. Nah, jadi patronage ini adalah sistem atau caloknya. Jadi kalau misalnya kita mau nyumbang nih ke project gitu. Nah, caloknya siapa? Caloknya nih sebutannya sistemnya ada patronage. Nah, patronage ini ada banyak ya. Platform-platform yang sekarang udah modern, sebenarnya patronage system itu udah terjadi dari zaman dahulu kala gitu ya. Jadi orang-orang kaya tuh biasanya mensupport artis atau orang-orang yang mereka suka gitu, artis, pelukis segala macam yang mereka suka, musisi kayak gitu yang mereka suka. Tapi sekarang itu udah digitalize, sekarang udah ada banyak platform-platform yang bisa kita melakukan sumbangan secara langsung. Saya kayak Open Collective, GitHub Sponsor, Ko-fi, Traktir, sama Patreon. Nanti gua akan lebih detail lagi ngebahas ini nanti mungkin di chapter berikutnya. Oke, mungkin gue akan start dulu dari gue akan exposing ada banyak sebenarnya, mungkin yang ini jarang juga terekspos. Ada banyak budaya-budaya Indonesia tuh yang sebenarnya keren banget ya. Salah satu diantaranya adalah Reok Ponorogo. Dulu nih saking keren ya, Reok Ponorogo itu sampai diklaim sama Malaysia loh. Kalau ini tuh, ini punyanya Malaysia bro, bukan punya Indonesia, bla bla bla. Itu kita ribut ya, coba aja cari beritanya. Dulu sampai ribut gitu kan kita, Malaysia versus Indonesia gara-gara Reok Ponorogo diklaim sama Malaysia. Tapi sekarang udah selesai beritanya, ya udah hilang aja lagi, kita nggak peduli lagi sama Reok Ponorogo gitu kan. Nah jadi gue nggak pengen itu terjadi lagi ya. Terus juga wayang kulit ini adalah salah satu ide yang paling brilian bro. Kalau di di Jepang itu kan dulu kan kalau orang Jepang kan suka melukis bla bla bla, lukisannya mereka kemudian dibentuk ke dalam bentuk anime. Sekarang anime udah menyebar merajalela kan, udah kemana-mana. Coba bayangkan kalau wayang kulit ini dimodernisasi, misalnya kayak ceritanya Bima segala macam kayak gitu-gitu kan, Pandawa 5 misalnya itu dijadiin sebuah cerita animasi yang keren gitu kan sama kreator. Terus habis itu dipublikasi di YouTube dan ada spesial feature atau video-video episode-episode episode tertentu yang cuma bisa ditonton sama membershipnya mereka, bro. Itu ide keren kan, dan itu bisa bikin wayang kulit ini tuh jadi sustain, nggak cuma dari sisi cerita tapi juga dari sisi kebudayaannya. Semakin banyak yang orang melakukan itu semakin keren bro, kayak gitu. Nah terus juga sekarang ada museum kontemporer, museum macan gitu kan. Nah mungkin kalau ada banyak nih kombinasi budaya yang kemudian dijadikan suatu arts yang lebih modern gitu kan, di museum macan nih. Nah cuman kalau mungkin museum macan untuk udah agak besar, tapi yang kalau kecil-kecil kayak Reok Ponorogo, wayang kulit kayak gini-gini itu kan kita harus support terus gitu kan. Ada orang-orang harus terus dilestarikan, kalau enggak nanti punah budayanya gitu. Nah makanya gue bilang Indonesia tuh banyak banget gitu budaya-budaya kayak gini. Dan ya elah bro, kalau misalnya budaya-budaya ini tuh bisa mendunia, kita juga yang berbangga dan juga bisa bermanfaat juga kan sama kita kan. Jadi keren aja gitu Indonesia gitulah. Makanya gue pengen expose lebih banyak soal masalah kayak gini. Nah terus jadi buat Gen Z nih yang belum tahu nih Reok Ponorogo apaan gitu kan, wayang kulit apaan, ya lu tonton cari di YouTube sendiri lah ya. Itu banyak gitu kan Reok Ponorogo apaan, wayang kulit itu apaan kayak gitu ya. Nah terus habis itu
di Indonesia juga sebenarnya banyak loh kegiatan-kegiatan yang keren-keren banget. Again, tapi exposure-nya kurang mungkin, terus abis itu juga mati di tengah jalan. Nah, tuh mungkin gara-gara funding segala macam gitu. Again, karena ya orang-orang nggak pada peduli sama kegiatan-kegiatan kayak gini gitu. Ya mungkin fundingnya juga kita bingung mau support tuh dari mana gitu. Gue ngelihat website Indonesia Mengajar, gue pengen bantuin, tapi nggak ada bentuk donasi segala macam gitu. Platformnya tertutup, gue nggak tahu duit gue dipakai buat apaan kayak gitu kan. Nah jadi ini juga ada proyek-proyek keren di Indonesia, kayak misalnya Indonesia Mengajar, dia sending young professional to teach in remote and undersea area. Oke, mungkin kita nonton videonya sedikit ya. Di sini ada Indonesia Mengajar, yang belum tahu di sini. Oke. Di sini ada komunitas Indonesia Mengajar. Jadi di mana komunitas ini itu mengirimkan para profesional-profesional muda ke daerah yang benar-benar jauh, yang Sudah tidak terjangkau. Indonesia Mengajar telah mengambil bagian dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, melalui program pengajar muda. Tuh, mengajar muda. Jadi mungkin di Papua segala macam kita benar-benar ngajarin nih orang-orangnya secara langsung, take on secara langsung. Mungkin gue sebagai profesional waktu gue mungkin nggak sempet atau segala macam. Nah, gue pengen gitu kan ngebantuin pengen menyumbang nih di Indonesia Mengajar nih. Tapi ya platformnya tertutup, donasinya tertutup gitu kan ya. Jadi gimana gue harus, mungkin gue yang nggak tahu ya, mungkin teman-teman atau gue risetnya kurang, mungkin teman-teman yang pernah ikut Indonesia Mengajar coba komentar di kolom komentar di bawah supaya mungkin kita bisa tahu di mana kita bisa nyumbang di Indonesia Mengajar, atau mungkin platform nanti yang gue sebutin gitu ya. Jadi orang-orang bisa lebih banyak lagi dinyumbang ke sini, dan juga aktivitasnya juga makin besar lagi gitu. Jadi inilah ya, Indonesia Mengajar. Lalu kemudian juga ada kelas inspirasi. Kalau kelas inspirasi ini mengirimkan para profesional. Kalau tadi kan mungkin kalau daerah Papua segala macam mungkin waktunya juga terbatas, terlalu jauh. Kalau kelas inspirasi mungkin ke daerah-daerah atau SD negeri supaya mereka tuh bisa lebih aware, lebih pintar kayak gitu lah. Jadi kelas inspirasi juga ini keren. Ada juga rumah belajar. Nih rumah belajar itu providing free online resources and courses untuk para orang-orang yang kekurangan biaya untuk bisa mengakses informasi yang berbayar, misalnya itu gratis gitu. Kayaknya dari Ristek Dikti nih. Coba kita lihat rumah belajar nih. Nah, belajar Kemendikbud nih, rumah belajar tuh. Jadi kita bisa ngambil materi-materi belajar tuh di sini di rumah belajar. Nah, kayak gitu. Nah, banyak juga video-video yang menjelaskan tentang teknologi segala macam itu di sini di rumah belajar. Cuman problemnya again kayak website pemerintah ya. Kenapa sih ini websitenya kan kayak begini ya? Kenapa websitenya tuh di privatize gitu? Coba websitenya, kalau ada website kayak gini, kenapa nggak bikin publik aja, karena bagian dari pemerintah kan. Coba dibikin jadi, ntar gue akan bikin video lagi soal kayak ginian ya. GitHub-nya misalnya rumah belajar gitu, ada nggak? Nih, tuh. Sih rumah belajar nih. Ada ruang belajar tuh. Rumah belajar. Make project for. Nah, kayak gini. Jadi project-projectnya tuh di privatize gitu. Kita nggak ada tempat untuk kita bisa berkontribusi di website rumah belajar ini gitu kan. Jadi kalau misalnya gue mau benerin nih, ada tombolnya yang di sini salah gitu, caranya gimana? Nggak bisa. Ya udah, ini kan cuma yang megang pemerintah doang atau government doang gitu ya. Jadi problem di situ. Jadi kalau misalnya gue programmer pengen benerin pun ya nggak bisa juga gitu. Jadi kayak gitu. Gue harapannya adalah mungkin keterbukaan pemerintah mungkin bisa jadi lebih besar lagi nanti gitu di situ ya. Jadi itu rumah belajar ya kan. Jadi ada Indonesia Mengajar, ada kelas inspirasi di rumah belajar. Jadi ini ada suatu gerakan-gerakan yang menurut gue keren dan impactful banget gitu, dan gue pengen nyumbang gitu. Dan kalau teman-teman yang nyumbang juga ya kasih video ini gue mungkin ke teman-teman yang ada bergerak di sana ya, supaya nanti gue bisa ngobrol lagi lebih lanjut. Terus juga mungkin kita bisa bikin setup open kolektifnya gitu untuk para teman-teman yang mau nyumbang. Nah, terus juga di sini ada Empowerment to Indonesia patronage untuk software sekarang. Nah, di Indonesia juga nggak kalah keren bro. Di Indonesia itu ada OpenSID. Oke, nih gue setelin videonya. OpenSID ini menurut gue adalah software yang paling brilian. Kan tadi gue bilang ya, kenapa gue bilang government tuh harus terbuka. Nah, ada loh ternyata project yang namanya OpenSID yang ngebuat software kepemerintahan kita tuh jadi lebih terbuka. Nih ya. Perkumpulan Desa Digital atau lebih dikenal dengan nama Open Desa menggunakan teknologi informasi sumber terbuka yang gratis dan bebas digunakan.
Bersama Open Desa, ribuan desa di Indonesia berkesempatan menjadi desa cerdas yang transparan, akuntabel, dan inovatif. Tuh. Kalau suatu project pemerintah atau government itu dibikin open source, efeknya akan multiplier efeknya tuh akan sangat amat besar gitu ya. Nanti mungkin gue akan bikin video lagi nih. Gue udah gregetan ya sama kayak ginian nih. Nah, OpenSID ini itu digunakan hampir ribuan desa gitu ya. Jadi desa-desa itu kan ya mungkin budgetnya terbatas gitu kan, tapi mereka pengen desanya mereka juga maju gitu, bikin surat-surat atau memanage keuangan jadi lebih benar kayak gitu-gitu. Nah, OpenSID ini atau Open Desa ini ngebantu itu semua gitu. Jadi mereka memberikan software ini secara gratis dan semua codingannya yang ada di sini, semua codingannya tuh gratis dan bisa dibuka dan bisa diedit. Jadi kalau ada suatu hal yang gua nggak suka nih, ada yang salah atau ada yang error, itu gue bisa benerin sebagai seorang programmer gitu. Makanya gue bilang, wah ini OpenSID tuh keren banget gitu. Nah, kalau teman-teman mau nyumbang, nanti gue akan kasih tahu caranya gimana OpenSID ini ini juga kita bisa nyumbang nih di OpenSID gitu ya. Jadi kita menyumbang misalnya 10.000 aja, kita bisa membantu ribuan desa gitu di luar sana untuk bisa lebih berkembang lagi atau bisa lebih digital gitu ya. Nah kayak gitu. Nah terus habis itu ada juga OpenStreetMap Indonesia. Nih gue setelin lagi video ya. OpenStreetMap Indonesia. Sebentar gue copyin dulu. Nah ini OpenStreetMap Indonesia. OpenStreetMap Indonesia ini adalah apakah kamu familiar dengan kertas panjang dan lebar yang menuntun peta kita ya. sampai di tempat cepat dan mudah? Melalui OpenStreetMap, kita juga bisa turut berkontribusi dalam data lain seperti Google Map. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara yaitu sebagai peta digital partisipatif, memperbaharui, dan up to date. Asalkan kita mengetahui ada objek yang belum terpetakan pihak manapun Tuh ya, jadi OpenStreetMap ini adalah suatu komunitas di mana tujuannya adalah untuk memetakan daerah-daerah di Indonesia gitu yang lebih terupdate gitu. Jadi kita bisa lebih secara partisipatif untuk bisa mengupdate peta yang ada di daerah kita sendiri gitu. Nah, kalau mungkin Google kan udah ada Google Map, nyantai aja bro. Enggak juga, Google Map tuh kadang-kadang tuh tidak terupdate gitu informasinya. Sedangkan kalau OpenStreetMap ini kita kolaboratif effort di mana kita bisa menyumbangkan pengetahuan kita tentang daerah tersebut sehingga daerah tersebut lebih terpetakan dengan baik. Kenapa? Apa fungsinya suatu daerah itu benar-benar bisa petanya terpetakan dengan baik? Fungsinya adalah kalau misalnya dalam suatu daerah gitu ya, daerah itu benar-benar semuanya terpetakan dengan baik, kita bisa bangun sekolah, bisa bangun rumah sakit dengan titik-titik atau poin-poin yang jelas gitu ya. Jadi kalau bikin sekolahnya di daerah sini aja, soalnya daerah sini tuh udah penuh, udah banyak sekolah kayak gitu. Jadi lebih efektif pembangunannya dan jelas gitu ya. Kalau petanya tuh jelas kayak gitu. Nah, makanya ya ini juga menurut gua komunitas OpenStreetMap tuh salah satu komunitas yang keren juga. Gue kalau bisa nih gue pengen nyumbang dulu. Bikin aja Open Collective nih teman-teman yang ada di Open Collective Open Collective Map. Nah, OpenStreetMap terus nanti juga, mungkin juga gue mau nyumbang juga gitu. Nah, terus ada juga komunitas Wikimedia Indonesia nih ya. Mungkin gue setelin lagi nih videonya ya. Ini makanya gue bilang komunitas itu keren-keren banget gitu. Nih. Wikimedia Indonesia. Kumaha jadina, Nih, saupama bahasa urang Sunda. hayang diajar ngeunaan alam, sistem kapercayaan jeung seni budaya karuhun, tapi urang kudu mayar ka instansi deungeun anu geus kongsi ngadokumentasikeunna. Sedengkeun apan karuhun anu boga eta pangaweruhna geus taya di kieuna. Kok bahasa awak ko alah hindak tapakai untuk mengajan pengetahuan dan tertulis, awak katarui saja bagantuang pada orang-orang tua dan berilmu. Kok orang-orang tua awak ko alah hindak ado, hindak dapet anak cucu awak manaruihan kaji basoko. Cuba sanak bayangkan, kaji pengetahuan apa nan akan hilang. Tuh. Jadi memperservaresikan mempertahankan budaya kita tuh nggak cuman kayak bisa mensupport melalui keuangan doang ya dari sisi donasi segala macam. Tapi kita juga bisa mensupport kebudayaan kita dengan cara ya mungkin kita mendokumentasikannya gitu kan. Mungkin orang-orang tua zaman dulu ada suatu kultur budaya gitu kan. Misalnya ada budaya-budaya yang aneh ya mungkin kita bisa dokumentasi. Misalnya jangan pakai payung di rumah, ntar
ibunya meninggal. Gue kadang-kadang juga kalau orang-orang tua zaman dulu ngomong kayak gitu kan, itu apaan sih? Tapi kan itu lucu untuk bisa dokumentasikan. Alasannya tuh kenapa kayak gitu karena begini. Nah, kita rely on semua itu dari ini ada suatu komunitas namanya Wikimedia Indonesia ya, di mana untuk mengakses suatu, kalau kita mau mengakses budaya kita sendiri aja, terkadang tuh kita harus mengaksesnya tuh melalui website-website atau paper-paper ilmiah yang berbayar. Jadi gimana? Gue pengen tahu nih tentang budaya gue gitu, tapi berbayar. Nah, Wikimedia Foundation Indonesia ini pengen ngebantu teman-teman untuk bisa ngebuat informasi-informasi tentang budaya kita sendiri itu lebih terbuka. Nah, mungkin kalau Wikimedia Indonesia tuh kita kayak, apaan sih itu Wikimedia gitu kan? Nah, mungkin lebih tahu kayaknya Wikipedia gitu ya. Wikipedia ini kan adalah sumber terbuka di mana kita bisa belajar apapun gitu, yang definisi tentang apapun. Nah, di Wikipedia ini adalah produk dari Wikimedia Foundation gitu. Jadi di mana software itu namanya Wikimedia juga. Nah, di mana kita tuh berusaha untuk berkontribusi untuk suatu informasi tertentu dimasukin ke dalam Wikipedia sehingga informasi tersebut tuh bisa terus menjadi knowledge atau pengetahuan dan tidak termakan waktu. Jadi kalau misalnya kayak informasi tadi gitu, jangan pakai payung di dalam rumah gitu kan, itu dimasukin ke dalam Wikipedia ya. Kalau orangnya udah meninggal, pengetahuan suatu budaya orangnya udah meninggal, leluhur kita udah meninggal, ya udah masuk Wikipedia, ya udah nggak apa-apa. Jadi kita masih bisa akses gitu. Jadi kita bisa mempertahankan budaya kita kalau misalnya semua itu udah ada di Wikipedia. Nah, komunitasnya namanya apa? Komunitasnya namanya Wikimedia Indonesia di sini ya. Jadi kita bisa berkontribusi untuk mempertahankan budaya kita dengan cara menulis, menjelaskan kayak gitu-gitu, masukin ke dalam Wikipedia gitu-gitu kan. Nah, kayak gitu. Itu namanya Wikimedia Indonesia. Dan gue juga gue kayak belum ketemu nih cara untuk bisa berkontribusi nih. Mungkin kalau misalnya teman-teman Wikimedia untuk berusaha open gitu kan, masukin ke Open Collective, nanti mungkin gue akan nyumbang juga nih ke Wikimedia Indonesia gitu. Nah, itulah ini maksud dengan konsep-konsep atau chapter sebelumnya yang dimaksud dengan platform patronage, terus juga project-project Indonesia ya. Kita udah tahu nih sekarang, di Indonesia tuh sekarang ada banyak nih project-project yang keren-keren yang bisa kita kontribusi ya, secara tidak langsung maupun secara langsung gitu. Kalau yang tadi kan ada tipe-tipe support yang kita bisa lakukan. Nah, sekarang kita masuk ke chapter kedua di mana kita memahami platform patronage gitu kan. Nah, tadi gue udah sempat singgung ada beberapa platform patronage kayak misalnya Open Collective segala macam. Nah, sekarang gue akan masuk lebih dalam ya. Jadi yang pertama yang menurut gue paling suka ada namanya Open Collective. Di Open Collective ini ada penjelasannya, is a platform that provide a transparent way for community, organization, and project to receive and manage financial contributions. Oke. Jadi kalau misalnya tadi gue bilang project-project tadi gitu kan. Nah, dimasukin ke dalam Open Collective ini atau platform Open Collective ini semua transaksi mereka kelihatan gitu. Jadi kita bisa membantu mendukung suatu organisasi, komunitas, terus juga budaya, komunitas apapun itu atau suatu aktivitas tertentu, tapi kita nggak takut kalau misalnya tuh uangnya tuh nanti dikemanain segala macam, karena Open Collective ini adalah satu platform yang benar-benar ngebuka semua transaksinya. Oke, daripada kita ngomong aja, kita contohin ya. Jadi di sini ada Open Collective nih. Di sini ini Open Collective gue. Jadi bisa dibuka nanti opencollective.com/agungsundoro, Agung_Sundoro. Nanti lo bisa lihat nih kontribusi yang gue lakukan tuh ada apa aja. Di sini ada Svelte, ada UEPARS, ada OpenSID. Lalu untuk komunitas sendiri, misalnya kayak komunitas OpenSID, ini benar-benar kalau di Open Collective itu benar-benar terbuka. Jadi kita bisa ngelihat secara langsung tuh siapa aja yang sekarang lagi berkontribusi, terus jumlah duitnya ada berapa, ada organisasinya yang sekarang lagi berkontribusi berapa, terus juga ya hasil-hasil kontribusi ini yang gue lakukan kayak gitu nih, today's balance, total raise, total disburse, estimate annual budget kayak begini-begitulah. Jadi kita bisa terus menyumbang gitu. Dan apakah nyumbang itu harus dengan budget yang gede? Enggak juga, ini cuma $1 coy. Ini gue nyumbang $1 ada siapa nih? Adian Mustahim, itu nyumbangnya cuma $1 bro. Jadi ya gak mesti gede juga, yang penting tuh kita nyumbang dan yang penting kita support aja. Kalau orang Indonesia ada 100.000, bayangkan ya, kita nyumbang setiap orang 10.000 aja tuh, $1 aja ya kan.
100.000 orang yang nyumbang, bro. Ini project Open Desa ini akan gila nih, akan makin gede gitu kan. Kalau apa namanya sumbangannya gitu. Mungkin nanti gue belum kaya amat juga ya. Mungkin gue nanti akan increase sedikit demi sedikit gitu ya. Cuman ya gue memberikan contoh di sini bahwa kita bisa loh apa namanya memberikan sumbangan kayak begini kayak gitu untuk bisa mensupport project-project yang keren-keren di Indonesia gitu dan juga impactful gitu. Ya, jadi itu Open Collective ya. Lalu kemudian platformnya adalah apalagi GitHub sponsor. Nah, di Indonesia itu tuh tadi gue bilang kan ada selain kalau ini untuk khusus developer mungkin ya. Kalau misal contoh project ada nih project rumah belajar gitu kan. Ya kan ini kan dari mungkin Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan Budaya, atau ada orang yang benar-benar agak gila gitu pengen memberikan project bikin software yang sama tapi untuk gratis gitu, benar-benar purely gratis, terus pengen disupport. Nah, caranya gimana? Kalau buat para developer gitu ya, bisa dengan cara kita melakukan sponsorship langsung di GitHub gitu. Jadi projectnya kalau tadi project Open SID ini ada di GitHub juga yang kita bisa sumbangin juga. Nah, kita bisa melakukan project-project itu kita sumbangin lewat GitHub ya. Misalnya contohnya nih gue menyumbang juga di Syncting. Ini adalah salah satu project open source juga. Ini yang gue gunakan namanya Syncting, itu gue nyumbang sekarang. Nah, jadi pilihannya ada banyak gitu. Kalau kita punya project kreatif atau project kreatif, project open source, project yang kegiatan-kegiatan yang impactful, pilihannya ada banyak. Bisa ke Open Collective, kalau coding bisa masuk ke GitHub sponsor. Nanti gue jelasin lagi lanjutnya kalau kreator ada apa lagi kayak gitu-gitu. Jadi kita benar-benar bisa, sekarang platform udah terbuka dan kita bisa mensponsorin project apapun gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini ini organisasi ya, Syncting, atau kita bisa juga kalau di GitHub sponsor kita mensponsori individual. Kalau misalnya kita lihat gitu, kalau di Indonesia gue ada suka sama salah satu developer Indonesia yang berkontribusi luar biasa, namanya Mas Ipan. Oke, kita cari ya nih, Mas Ipan GitHub nih ini. Nah, Irfan Maulana, Mas Ipan GitHub. Nah, ini adalah salah satu orang yang menurut gue keren sih, sumpah. Dia tuh bikin software yang luar biasa gitu ya. Nah, mungkin yang paling keren itu ada, nah ini dia, susah banget ya. Nah, Kawal COVID-19, nih kerjaannya Mas Ipan nih. Nih, websitenya masih ada. Dulu government mau bikin project kayak begini, bro, berapa lama coy? Bikin tendernya dulu, bla bla bla. Aduh, lama gitu kan, keburu orang pada banyak yang meninggal gitu kan. Nah, makanya si Mas Ipan nih bikin mungkin inisiatif untuk bisa bikin project kawal COVID-19 ini. Jadi wah, ini makanya gue bilang keren banget ini orang gitu kan. Jadi kalau gue bisa, kalau misalnya mungkin Mas Ipan bisa buka sponsor GitHub sponsor, gue mau sponsor nih Mas Ipan karena dia berkontribusi ke banyak hal di GitHub gitu. Jadi bisa lebih sustain bisa berkontribusi lebih banyak kalau misalnya ada banyak yang sponsoring dia gitu. Nah, kayak gitu sih. Jadi itu GitHub sponsor ya. Jadi nggak cuman untuk specific project aja atau open source project, kita juga bisa mensponsorin orang gitu di GitHub kayak gitu. Jadi kalau ada kalau di GitHub nanti kalau kita ngelihatnya cara untuk sponsorinnya adalah kita kalau ada specific project, misalnya kita ngelihat buka satu project gitu di GitHub, nanti akan ada tombol sponsor gitu. Sponsor tinggal diklik, nanti kita tinggal sponsoring secara langsung kayak gitu sih. Itu yang dimaksud dengan GitHub sponsor. Lalu lanjut lagi ada Ko-fi. Nah, Ko-fi ini untuk para kreator gitu. Nah, misalnya kayak oke, gue contohin gue misalnya. Nah, di sini ada contohnya, ini Ko-fi-nya gua, websitenya ko-fi.com. Jadi di mana ini bisa ngebantu para kreator untuk bisa mendapatkan sustainable income untuk bisa terus berkreasi. Misalnya contohnya gua nih gitu, gua bikin konten-konten yang bener-bener deep, edukatif gitu kan, yang bener-bener bermanfaat buat orang. Tapi mungkin gua kalau gue nggak kerja gitu, gue kan nggak bisa making living. Gue harus kasih, misalnya gue punya istri, gue punya anak, gue harus ngasih mereka makan dan gue harus memberikan mereka pendidikan. Nah, kreator itu bisa membuat website kayak begini, bisa membuat halaman kayak begini di ko-fi.com. Nanti tinggal daftar. Nah, nanti mereka bisa mendapatkan donasi di sini, donasi entah itu dalam
sekali donasi atau juga monthly donation, itu bisa dilakukan gitu. Nah, buat teman-teman again, kalau ada yang mau support juga ya silakan aja di sini buat beli kopi segala macam lah, bisa mensupport gue gitu. Di sini gue udah bikinin coffee page-nya. Jadi buat para kreator gitu bisa bikin kayak begini. Banyak juga sebenarnya kreator-kreator, para programmer segala macam, ilustrator, desainer gitu. Tinggal bikin aja ini kalau misalnya mereka punya following atau audience yang banyak, bikin ginian aja. Nanti mereka tinggal minta sumbangin gue dong, bantuin gue untuk bisa bikin kayak gini. Nah, jadi kehidupan mereka jadi bisa lebih sustain. Itu namanya coffee. Kalau coffee directly untuk kreator. Terus juga ada yang namanya traktir. Traktir buat yang di Indonesia nih. Traktir nih website Traktir juga kita bisa bikin halaman di sini dan bisa juga melakukan support secara langsung di sini, kasih tip segala macam. Nih Traktir kopi segala macam langsung bisa. Nah, di Traktir itu sebenarnya kalau di Indonesia sekarang orang-orang udah pada aware ya, udah banyak nih orang-orang Indonesia yang bikin Traktir ini gitu ya. Dan kebanyakan ada programmer segala macam, ada content creator gitu-gitu. Cuman kayak yang gue masih kayak jarang lihat adalah kayak budaya, cultural, tadi gue bilang software yang kayak misalnya UA parser segala macam, atau OpenSID kayak begitu-gitulah, software-software Indonesia yang keren-keren itu kayak belum masuk ke sini gitu. Nah, makanya mungkin buat platform juga nih, gue mungkin video ini tentu sama orang-orang Traktir nih, mungkin bisa juga nge-push gitu buat sama komunitas-komunitas gitu ya. Misalnya kayak komunitas-komunitas grup-grup yang ada di Facebook yang keren-keren, misalnya kayak PHP Developer Indonesia, ada Laravel Indonesia, atau segala macam grup-grup yang keren, mungkin bisa di-approach untuk bisa dimasukin Traktir gitu, untuk bisa kita menyumbang nih ke project-project tersebut. Terus juga untuk platform Traktir nih kalau bisa bikin sistem untuk subscription, itu keren banget. Makanya gue bilang kan tadi coffee nih itu bisa melakukan monthly potongan secara langsung atau subscription. Nah, kalau bisa Traktir juga melakukan itu ya. Tujuannya apa? Buat creator. Jadi kalau misalnya itu gue duitnya nggak masuk ke luar negeri dulu. Kalau ini kan duitnya lempar dulu ke luar negeri, baru nanti masuk lagi ke Indonesia kan, repot. Tapi kalau ada platform Indonesia yang bisa menjembatani itu gitu terus juga bisa bentuknya pembayarannya tiap bulan, nah, wah itu bakalan keren nih. Ini fitur nih buat teman-teman Traktir nih gitu kan. Nah gitu sih. Itu kalau di Indonesia ada namanya Traktir. Cuman problemnya adalah kalau misalnya kalau misalnya Coffee dan Traktir ini itu dia bentuknya private, jadi kita nggak bisa ngelihat jumlah uang yang masuk atau jumlah kontribusi donasi yang masuk ke dalam sini, kita nggak pernah bisa tahu. Nah, kalau berbeda dengan Open Collective tadi, kalau sama GitHub sponsor itu benar-benar duitnya bisa kelihatan dan bisa di trace gitu, berapa banyak yang masuk bisa kelihatan. Jadi kita lebih enak, jadi nggak takut gitu. Kadang-kadang gue juga agak-agak takut kalau misalnya mau berdonasi sesuatu, malah duitnya nanti dipakai buat apa kan gitu. Nah mungkin ya kalau teman-teman kreator mau kalau buat organisasi mungkin bisa setnya ke Open Collective, kalau kreator mungkin bisa ya ke platform kayak Coffee atau mungkin juga bisa Traktir. Terus juga teman-teman yang mau traktir gue silahkan itu ada linknya tadi ya gue kasih lihat. Terus gue ada link di deskripsi di bawah lah, nanti gue masukin. Nah terus abis itu juga ada platform juga lagi namanya Patreon. Nah di sini ada orang nih bapak-bapak dari tadi botak gitu terus jenggotan ini namanya adalah Jack Conte. Jack Conte ini adalah pemilik atau CEO dari Patreon. Patreon itu adalah suatu platform di mana kita sebagai creator bisa membuat digital goods, eksklusif konten atau apapun itu kepada audiens kita, atau juga kita bisa bikin membership support gitu di sini. Jadi hampir sama kayak Open Collective, hampir sama kayak Traktir dan Coffee segala macam. Hampir sama, cuman bedanya adalah kalau di Patreon ini lebih ke arah untuk para kreator, misalnya kayak digital artist, misalnya mereka punya gambar-gambar yang bagus, punya lukisan-lukisan yang bagus, pengen dijual, itu bisa dijual secara langsung di sini, bisa dilelang secara langsung. Atau pengen kreator misalnya YouTuber kayak gitu-gitu pengen dapetin uang membership ya sama-sama kayak Traktir dan juga kayak Coffee bisa di sini. Atau pengen juga bikin jualan kaos segala macam YouTuber kayak begitu, itu bisa juga jualannya di sini kayak gitu. Kayak gitulah kurang lebih. Nah, itu yang dimaksud dengan Patreon. Cuman gue kenapa ngambil si Jack Conte ini sebagai latar dari video gue, karena gue suka sama salah satu speech-nya dia di mana dia ngejelasin soal masalah kreator ekonomi, di mana sekarang platform-platform kayak YouTube, TikTok dan juga Instagram itu lebih mengedepankan
jam tayang gitu kan, dibandingkan sama konten-konten yang bentuknya itu edukatif gitu. Jadi kalau jam tayangnya sedikit, ini konten-konten gue kan deep gitu, gue ngebahasnya deep gitu kan. Nah tuh orang yang nontonnya mungkin jam tayangnya sedikit, akhirnya tidak direkomendasikan banyak sama YouTube gitu, dibandingkan sama konten-konten yang joget-joget, yang gak jelas, mandi lumpur lah, bodo amat. Kayak gitu-gitu lebih didorong gitu. Makanya gue suka dan gue ngebuat dia sebagai latar, karena menurut gue itu dia membuat ini adalah membuat platform-platform ini kemudian menjadi aware bahwa sebenarnya nggak baik juga gitu terlalu berfokus kepada jam tayang gitu, tapi kita lebih harus berfokus juga kepada isi dari konten tersebut, bagus apa enggak dan bisa impactful apa enggak, kayak begitu. Itu speech-nya nanti gue akan taruh di deskripsi di bawah deh, intinya gitu. Nah terus kemudian lanjut lagi ke my sponsored project. Jadi di sini gue akan ceritain beberapa project-project sponsor gue ya, yang tadi misalnya kayak GitHub ada Syncting, di Indonesia juga ada nih project namanya UA Parser, itu keren banget. Ini fungsinya library untuk kita melakukan coding kayak gitu-gitu. Open Collective tadi gue juga udah cerita. Terus Open Collective Svelte, gue juga kan gue sebagai front end developer dan juga ya pokoknya gue programmer gitu lah ya. Nah gue tuh juga nyumbang ke Svelte JS gitu secara langsung. Jadi gue sering pakai Svelte JS, gue berterima kasih sama orangnya si Rich Harris. Nah gue menyumbang di sana. Nah ini juga impactful juga nih programmer zaman now nih kan. Kalau bisa programmer zaman now bikin coffee deh, gue nyumbang nanti sumpah. Programmer zaman now ini impactful banget gitu. Konten-konten yang dibikin tuh sangat-sangat bermanfaat buat para developer sehingga orang-orang bisa lebih jago, lebih paham terhadap teknologi, karena gue juga belajar banyak dari programmer zaman now. Gue ngebantuin programmer zaman now dengan subscribe ke membership areanya di YouTube gitu. Tapi programmer zaman now kalau mau ya daftar Open Collective, GitHub sponsor bisa juga ya, nanti gue mau sumbang juga di sana kayak gitulah ya. Nah jadi itu my sponsored project. Nah terus untuk lebih detailnya kontribusi-kontribusi apa aja sih yang gue lakukan gitu, bisa dilihat di website gue ya, di sini agungsundoro.com/contributions gitu, dimana gue kayak menyimpulkan gitu. Gue tuh sponsor atau berkontribusi ke apa aja gitu. Kalau misal di sini dari sisi financial contributions, ini gue berkontribusi banyak ya, ada Syncting, ada Keep Presence, SID, Svelte, bla bla bla, dan program zaman now. Ya mungkin belum terlalu banyak karena gue belum kaya-kaya amat. Kalau gue udah tajir mah ini gue kasih $1,000 lah per bulan lah gitu kan, buat mereka supaya jadi mereka lebih lebih bisa memberikan impact yang lebih banyak gitu ya. Mungkin nanti gue mau ngobrol-ngobrol juga sama teman organisasi yang tadi gue sebutin, misalnya kayak Indonesia Mengajar segala macam. Kalau misalnya terbuka ada di Open Collective, orang banyak yang berkontribusi, itu bakalan keren banget tuh di situ. Ya, jadi ini kalau sponsor project gue juga nggak cuma berkontribusi secara finansial, gue juga berkontribusi melalui coding. Bisa lihat nih codingan gue, kontribusi apa aja yang udah pernah gue lakukan ke Codebase gitu kan, ke repository kalau programmer gitu ya. Nah terus itulah kurang lebih modern patronage platform yang mungkin kita bisa gunakan saat ini kalau kita mau menyumbang gitu, untuk bisa project-project kreatif tadi, project-project open source atau aktivitas kegiatan tadi, itu bisa pakai platform tadi gitu. Nah terus kita lanjut lagi, transformative influence shaping society's futures. Oke, lanjut lagi. Nah kalau kita bergerak sebagai patron gitu kan, kita menyumbang nih dari sisi financial, dari sisi keilmuan, dari sisi apalah tadi kan ada banyak kan, network dan segala macam resources. Itu dari kreator sendiri, yang pertama dia akan mendapatkan long term sustainability. Kalau kita contoh kasusnya ambil kayak misalnya programmer zaman now, kalau kita bikin si programmer zaman now ini itu punya sustainable income, kan sekarang dia kerja di Blibli ya udah kita bayarin aja gajinya programmer zaman now tuh berapa, misalnya di Blibli gajinya gue nggak tahu ya, misalnya gajinya 50 juta gitu CC di Blibli, gue nggak tahu loh ya. Nah ya udah kita patungan semua, ya udah programmer zaman now Mas Eko, udah pokoknya lu nggak perlu kerja lagi di Blibli, kita bayarin lu, kita gaji lu tiap bulan misalnya 50 juta dari uang patungan nih, misalnya berapa ribu orang gitu. Kalau misalnya ya
Kalau kita patungan sebulan $5 gitu, kita cuma butuh 1.000 orang gitu kan. 1.000 orang yang mendanai si programmer zaman now ini, Mas Eko. Nah, nanti Mas Eko akan lebih koar-koar bikin konten yang lebih gila lagi, lebih banyak lagi, karena fokusnya dia akan lebih banyak gitu kan, mendedikasikan dirinya untuk bikin konten dibandingkan sama kerja gitu kan. Kalau kerja meskipun di tempat kerjanya dia belajar juga kan, tapi kan dia pasti constraint, juga ada constraintnya, ada batasnya dia untuk bisa ngerjain, untuk belajar dan juga untuk bisa berkontribusi. Sedangkan kalau kita nih patron itu berkontribusi, dia akan punya long term sustainability yang lebih bagus gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau case-nya tadi yang pertama impact for creators adalah long term sustainability, direct engagement. Kita juga kalau misalnya contoh ya, programmer zaman now tuh digaji sama patronnya, ya udah kita bisa bilang, oh nggak mau, lu harus kerjain ini, lu harus bikin konten ini, sebulan lu harus bikin konten misalnya 10 konten atau 20 konten kayak begitu. Kalau nggak, kita nanti nggak mau nyumbang lagi kayak gitu-gitu. Jadi itu bisa juga ngebuat kreator itu jadi lebih semangat gitu kan. Nah, terus menjelaskan juga karena close relation with their audience juga. Jadi si kreator ini juga bisa berdekatan dengan audiensnya, yang para nonton, yang para patron juga. Akhirnya dia juga lebih tahu konten-konten apa nih yang bisa diprioritaskan. Kalau misalnya buat yang nyumbang, mungkin kontennya bisa diprioritaskan kayak gitulah. Nah, terus yang ketiga ada creative freedom. Nah, semakin dia, tadi gue bilang kan, kalau semakin dia tidak terkonstrain sama pekerjaannya dia, ya semakin dia gila lagi, semakin kreatif lagi, eksplorasi teknologi yang dia hasilkan semakin banyak lagi, dia bisa berbicara di tempat-tempat yang kita nggak tahu di mana gitu kan, mungkin di forum-forum internasional segala macam, dia bisa berbicara tuh, misalnya Mas Eko gitu kan. Nah, terus yang keempat adalah community building ya, sama-sama patron mungkin nanti bisa saling bikin paguyuban gitu, nyumbang ke kemana untuk bisa saling kenal dan segala macam. Mungkin dari situ kita bisa ya jadi punya kedekatan dan bisa ya kerjaan jadi lebih mudah lah. Gitu. Terus yang kelima ada professional development. Fund for pertanyaan can be reinvested into improving quality content. Nah, mungkin kalau misalnya Mas Eko quality content masih ada yang agak-agak kurang, kita sumbangin segala macam, dan dia benar-benar fokus bikin konten kan, jadi akhirnya juga akan meningkat. Again, skillsnya juga akan meningkat dan segala macam juga akan meningkat gitu. Kalau misalnya dia melakukan itu gitu. Nah, terus again, lanjut lagi impact for patrons. Nah, sekarang impact untuk orang yang menyumbang. Yang pertama ada direct influence, tadi gue udah bilang kan. Jadi dia, si patron ini bisa kayak, lu jangan begitu, kalau enggak nanti gue nggak sumbangin lagi loh kayak gitu. Kalau si para patron ini udah bikin paguyuban, terus yang disumbanginnya ini tuh udah menerima dan benar-benar berfokus di sana, ya dia nggak bisa macam-macam kayak gitu. Jadi kita bisa melakukan direct influence di sana. Jadi kalau ada suatu project gitu kan, project misalnya Indonesia Mengajar kayak gitu, kalau dibuka semuanya dan ada nih para penyumbangnya jelas siapa aja, kita bisa bikin paguyuban gitu kan. Kalau Indonesia Mengajar ngaco-ngaco duitnya malah dikorupsi segala macam, ya kita bisa bilang, oh udah jangan sumbang lagi, selesain aja, udah jangan deh kayak gitu. Itu juga kayak direct control supaya dana-dana kita bisa jadi lebih aman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah access to exclusive content. Nah, jadi kadang-kadang juga kreator ada yang jualan, tadi gue bilang kan di websitenya di Patreon itu ada yang jualan misalnya merch, kayak jualan kaos atau jualan artis, misalnya ada lagu baru nih gue bikin, gue masukin ke dalam Patreon gitu. Nah, nanti kita bisa akses eksklusif kontennya kalau kita menyumbang misalnya. Kayak gitu. Ada supporting values and causes, ada community engagement, personal fulfillment. Ya, personal fulfillment misalnya jadi kayak kepuasan tersendiri, oh lu udah nyumbang gitu kan, lu jadi happy gitu kan, lu udah nyumbang nih, ngebantu organisasi tertentu untuk bisa bikin jadi lebih bagus lagi, kayak begitulah. Jadi kurang lebih itu impactnya for patrons. Terus misalnya impact for government and institution nih. Patronnya can have impact for government and institution, influence policy, cultural preservation, education, economic development. Yang pertama cultural preservation and promotions. Nah, ini juga yang gue bilang tadi kan, kalau misalnya Reok Ponorogo gitu kan, Reok Ponorogo misalnya itu tadi dari pemerintah dananya tuh kurang, dari pemerintah dananya tuh nggak ada, ya gimana, terus lu bohong aja gitu kan. Nah, kalau misalnya Reok Ponorogo itu dari pemerintah dibuka open donations kayak open kolektif tadi, atau ada local platform untuk bisa kita menyumbang, bro, itu akan arts atau
kultur budaya di Indonesia akan lebih masif lagi berkembang kayak gitu. Menurut gue sih gitu. Yang kedua adalah education enhancement. Patronage can supplement public education funding, enabling this more comprehensive art and cultural education program. Tadi gue bilang tadi kalau misalnya Indonesia mengajar di support di sini, education enhancement akan makin berkembang. Economic development udah pasti. Kalau edukasinya aja berkembang, juga economic development tuh di pinggir-pinggiran juga akan makin berkembang. Arts juga segala macam itu akan makin berkembang. Yang keempat ada innovation and research. Patronage can drive technological and scientific innovation by funding research and development project. Again, ada banyak project gitu di Indonesia kayak Open SI di desa gitu kayak gitu yang masih harus di-develop, bikin desa-desanya itu jadi lebih keren segala macam. Nih, bayangkan ya, kalau Open SI di desa itu Patreonnya udah banyak dan kita udah bisa hire dedicated developer di sana, bro. Mungkin software Open SI di desa itu akan lebih bagus dari software yang ada di government secara langsung ya. Jadi misalnya kalau ada software di kota besar, misalnya di Bandung, dia bikin software perhitungan akuntan kayak begitu, dananya misalnya 2M. Nah, Open SID ini dananya nggak ada dana sama sekali, cuman pakai si ini doang. Mungkin bisa lebih bagus ini. Kenapa? Karena itu developer jago bisa nyumbang ke sana kan. Entah dari bentuk keuangan, entah dalam bentuk codingan segala macam, itu bisa jadi lebih bagus dibandingin yang harganya 2 miliar. Nah, dengan cara kayak begitu, proyek-proyek yang 2 miliar ini akhirnya nanti pemerintah Bandung, pemerintah kota-kota besar akan, daripada duitnya 2 miliar gue pakein ini, mendingan 2 miliar gue masukin aja ke Open SID desa gitu kan. Jadi proyeknya berkembang, terus juga bisa gue pakai juga di daerah gue kayak gitu. Nah, itu makanya gue bilang kalau misalnya kita bisa, government bisa lebih terbuka untuk dari sisi spendingnya mereka, terus juga dari sisi ini tuh akan sangat accelerate ini. Yang kelima ada social and community development. Again, ya, tadi kalau misalnya contohnya ada local community segala macam kayak ya kalau di Jakarta misalnya ada local community PHP developer, bla 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 bla, local community misalnya pencinta ondel-ondel atau apalah gitu kan. Nah, itu bisa kita dorong untuk bisa lebih banyak lagi gitu, membuat kegiatan-kegiatan sehingga budaya-budayanya tidak punah gitu. Nah, itu untuk impact on government and institution itu ya. Nah, terus sekarang kita masuk ke chapter 4, navigating the roadblock, key challenges and strategic considerations. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mengaplikasikan sistem patron dan patronage ini, salah satu kendalanya tuh apaan sih gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat di sini nih. Nah, yang pertama adalah sustainability and consistency. Nah, ini ya, yang pertama adalah udah pasti karena kita based on sumbangan, ya kadang-kadang misalnya gue lagi pekak gitu, gue lagi kerjaan gue lagi bermasalah misalnya gitu, ya gue nggak mungkin bisa nyumbang dong, gue nggak mungkin terus-terusan nyumbang kalau misalnya gue lagi berkekurangan dalam sisi keuangan kayak gitu kan. Nah, jadi fluctuating income juga akan membuat donasi gue berkurang. Nah, kalau dari sisi patron dan patronage ya orang-orang yang punya project pasti nanti akan punya fluctuating income. Makanya pentingnya untuk bisa memanage keuangan mereka. Jadi kalau udah dapat uang gede ya nanti dipecah-pecah ke per bulan segala macam nanti supaya project itu bisa tetap sustain kayak begitu-begitu. Kalau contoh yang konkretnya misalnya kayak Open Collective nih. Nah, bukan Open Collective, ya ini Open Collective ya, misalnya Open SID ini. Nah, dia nanti menjelaskan bahwa dia butuh sekitar estimated tuh per tahun sekitar 300 juta untuk ngebikin ini gitu kan. Nah, sekarang masih estimated annual budgetnya baru $13. Today's balance baru segini. Nah, jadi dibikin dulu per chunk-nya per tahun tuh gue butuh dana berapa kayak gitu. Nah, nanti kalau udah achieve ya udah nanti bisa dikerjakan kegiatan-kegiatannya, lalu nanti kemudian raising fund lagi kayak begitu-begitu. Cuman ya tetap kendalanya pasti adalah fluctuating income dan segala macam. Yang pertama. Yang kedua adalah patron retention. Retaining patron over time can be difficult due to changing interest, financial situation and priorities. Again, kalau misalnya gue ngeliat juga kalau misalnya kegiatan gue sekarang misalnya gue pakai Svelte.js sekarang, terus tiba-tiba ada framework lagi yang baru lagi gitu kan. Nah, terus menurut gue kayaknya gue udah nggak pakai lagi Svelte.js, gue pakai lagi yang lain, gue mau nyumbang ke yang lain aja. Itu kadang-kadang juga terjadi. Makanya itu juga challenging juga untuk ngebuat patron retention. Yang ketiga ada content demand. Project high quality content or fulfilling reward consistently can be demanding and lead to burnout. Creators should balance content creation with manageable and consider seeking help or delegating task. Content demand. Jadi misalnya kayak contohnya misalnya programmer zaman now misalnya kan, kayak
programmer zaman now, terus tiba-tiba dia semua ngerjain apa-apa semuanya sendiri, ngedit sendiri, bikin skrip sendiri, bla bla bla. Cuma kan itu kan lama-lama kalau butuh kontennya banyak kan lama-lama jadi burn out kan. Nah, jadi mungkin bisa challenge-nya juga kalau apalagi kalau udah ada patron gitu, mintanya 30 konten setiap 30 konten misalnya tiap bulan ya gimana kan gitu. Nah, jadi mungkin bisa diatur gitu konten demands-nya di sana. Yang keempat, marketing and visibility. Attracting and keeping new patrons require effective marketing which can be challenging without adequate resources. Nah, marketing and visibility, jadi untuk bisa membuat patronnya terus nyumbang itu juga harus terus marketing dan visibility. Yang kelima adalah platform dependency. Layout single patronnya platform is the key if it change policy and has issue. Nah, ini juga problem ya. Kalau misalnya bisa platformnya dibedain aja. Kalau open kolektif misalnya kayak tadi open SID cuman ada open kolektif doang, mungkin bikin aja GitHub sponsor juga. Jadi kalau open kolektifnya down ya udah bisa orang-orang bisa nyumbang lewat open kolektif kayak yang gue lakukan di website gue nih. Misalnya gue bikin di sini ya, ada agungsudoro.com, di bagian bawah ada support me, ada coffee, ada buy me coffee, ada traktir. Jadi kalau misalnya ada salah satu websitenya yang down ya yang lain bisa tetap berdonasi di sana, kayak gitulah kurang lebih. Nah, terus kurang lebih itu ya. Jadi challenges-nya sustainability and konsistensi. Nah, terus juga transparency and trust. Nah, maintaining transparency gitu. Mungkin ya beberapa platform-platform kayak patronage gitu mungkin ada beberapa yang tidak transparan. Misalnya kayak gue bilang ada coffee, ada apa namanya traktir kayak gitu-gitu. Cuman mungkin ya itu kan tergantung konteksnya. Kalau misalnya kita mendirect mentraktir secara langsung di platform tersebut ya nggak ada masalah juga ya untuk tidak transparan. Tapi kalau organisasi harapannya sih gue bisa untuk terus transparan. Jadi maintain transparansi itu penting juga tuh biar orang-orang tahu nih dananya dipakai kemana, nggak diselewengkan sama organisasi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah building initial trust, juga susah nih. Gaining trust of new patron can be challenging particularly for emerging creator with a proven without a proven track record. Jadi membuat orang percaya bahwa duit lu kalau lu nyumbangin ke gua nggak akan gua kemana-manain kayak gitu. Itu susah juga pertama-tama bikin initial trust. Managing expectation, bahwa juga ya kalau misalnya ada yang nyumbang ke dalam organisasi juga ya mereka kan butuh makan, butuh tidur, butuh berpikir gitu kan. Jadi jangan juga nge-push juga yang gue bilang tadi, pengen 30 konten dalam satu bulan gitu kita nyumbang ke kreator. Ya gila aja, mereka nggak napas tiap hari satu gitu kan. Ya belajarnya aja kapan gitu kan. Nah kayak gitu. Yang ketiga, yang keempat adalah handling mistake and setback gitu. Jadi kalau ada mistake or delays can erode trust if not handled well. Being open, taking responsibility, and explaining how easy will be resolved can help maintain trust in during setback. Nah jadi kalau misalnya ada kendala, misalnya kreator yang sakit atau owner yang dari project itu sakit terus segala macam, ya tetap dikomunikasikan. Gue lagi sakit nih, jadi gue nggak bisa bikin apa segala macam, bikin video terlalu banyak karena gue lagi sakit bla bla bla. Itu mungkin tetap bisa dikomunikasikan sehingga orang-orang patron yang udah nyumbang itu bisa tetap trust sama kreatornya. Terus yang kelima adalah balance transparency and privacy. Juga jangan juga semua-muanya gitu kan di transparansi dibikin transparan gitu ya. Misalnya ada uang makan untuk makan di Padang kayak gitu, itu kan kayak gitu nggak perlu dimasukkan kayak. Jadi uang apaan nyumbang kemana gitu, itu sebenarnya kadang-kadang ada juga kita harus membalance antara transparansi dan juga privacy gitu. Jangan sampai semuanya dilepaskan karena kita kebutuhannya manusia di dunia online ini kita nggak pernah tahu tuh nanti endingnya gimana kan. Takutnya ntar ada yang aneh-aneh segala macam, privacy kita semuanya terbuka, orang-orang malah jadi pakai data-data tersebut untuk nyerang kita gitu. Jadi harus ada privasinya juga gitu. Nah kayak gitu sih. Jadi cukup banyak konten-kontennya, konten yang gue jelasin di video ini. Cuman maksud gue adalah dengan konten ini mungkin yang agak buat orang umum mungkin ini agak-agak sulit di digest gitu ya. Cuman gue berharap ini patron dan patronage ini kemudian bisa diterapkan gitu, karena ini impactnya tuh cukup besar. Kalau bisa gue ada banyak mungkin orang-orang di luar sana yang kayak gue yang pengen nyumbang gitu ya, yang pengen berkontribusi secara aktif gitu terhadap budaya segala macam bla bla bla. Dengan menggunakan platform-platform ini gue berharap ya komunitas tadi, budaya-budaya, terus juga yang lain-lain itu bisa terbantu gitu dengan adanya platform ini. Dan juga gue ngebantu nih, gue nge-push nih orang-orang untuk bisa jadi patron gitu ya. Mudah-mudahan
lebih paham ya guys. Mungkin kita bisa ini jadikan video ini sebagai bahan diskusi di mana kita oh iya kalau misalnya pattern kayak gini bagus, kayak begini gimana menurut kalian tuh gimana deh gitu ya, pattern ini dan patternnya, sistem patronage ini gitu buat kedepannya kalau di Indonesia gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Thank you udah nonton, jangan lupa untuk share dan like sama komen kan, dan juga mudah-mudahan ini banyak ditonton, videonya ditonton banyak sama orang, spesial komunitas dan juga budayawan segala macam, supaya mereka bisa lebih sustain untuk bisa membuat ngebikin budayanya jadi lebih baik gitu ya. Jadi bantu gue share guys. Oke, itu aja semua. Sip, thank you guys yang udah nonton. Bye.